Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B4. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tugas video kami dalam mata kuliah Parasit untuk tugas PJBL kali ini. Nah, apa saja yang akan kami bahas pada kali ini? Kami pada kali ini akan membahas trematoda yang ada pada bebek. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut dulu, mari kita perkenalan. Bisa di next? Tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita berkenalan dengan sayang-sayangku di anggota kelompok B4. Bisa dimulai dari Talita. Perkenalkan, nama saya Talita Zalika Reswari dengan NIM 2309511013. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Ramawijaya dengan NIM 23095111027. Perkenalkan, saya Nemade Apsana Swena Puja dengan NIM 23095111082. Saya Yulia Tata Distila dengan NIM 23095111083. Saya Dinda Olivia Subioko dengan NIM 23095111126. Perkenalkan, saya M. Zaki Oliansyah dengan NIM 23095111152. Perkenalkan, saya Dinda Yuharwaningsi dengan NIM akhir 133. Baik, bisa kita lanjut PPT-nya. Apa saja yang akan kita bahas sebagai pokok bahasan pada presentasi trematoda pada bebek kali ini? Kita akan mengawalinya dengan apa itu trematoda, dan kita akan membahas mengenai pengertian dan juga awal-awalnya tentang trematoda. Kemudian kita akan masuk mengenai klasifikasi yang ada pada trematoda. Dan kemudian kita juga akan membahas secara spesifik trematoda apa yang menginfeksi bebek. Dan tidak lupa, terakhir, supaya tidak pusing, kita akan bahas di kesimpulan. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa sih itu trematoda? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, trematoda adalah kelas dari cacing pipih, atau yang kita kenal dengan Platyhelminthes, yang mencakup sejumlah spesies parasit penting pada hewan domestik. Ia bersifat endoparasit. Apa sih itu? Nah, ia menyerang organ seperti hati, saluran empedu, usus, paru-paru, dan juga pembuluh darah. Ia menyebabkan penyakit trematodiasis yang berdampak pada kesehatan hewan dan juga produktivitas peternakan tentunya. Ia juga memiliki tubuh pipih seperti daun, makanya namanya kelas cacing pipih. Nah, bentuknya simetri bilateral dan dilengkapi dengan alat hisap, ada di oral dan juga di ventral. Siklus hidupnya kompleks, melibatkan satu atau lebih dari inang perantara. Nah, inang perantara pertama biasanya disebut moluska, atau bahasa simpelnya kita tahunya itu siput. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada teman yang menjelaskan, dipersilakan. Nah, jadi kan kita udah pernah belajar tentang jenis-jenis trematoda. Nah, jadi yang kita pelajari itu ada 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada Parampistomum. Untuk trematoda yang kita pelajari ini, kingdom, phylum, kelas, dan subkelasnya itu sama. Kingdomnya itu Animalia, phylumnya Platyhelminthes, kelasnya Trematoda, subkelasnya Digenea. Ordonya Plagiaurchida, family-nya Parampistomide, genusnya Parampistomum. Nah, Parampistomum ini parasit pada saluran pencernaan hewan ruminansia. Contoh spesiesnya Parampistomum cervi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada Fasciola. Kan sudah saya
mention sebelumnya, untuk kingdom, phylum, class, dan subclassnya itu sama. Jadi tidak akan saya sebutkan lagi. Ordonya itu Echinostомida, family-nya Fasciolida, genusnya Fasciola. Kalau Fasciola ini parasit pada hati vertebrata, terutama ruminansia. Contoh spesiesnya sendiri itu Fasciola gigantica. Boleh next? Jenis yang ketiga itu Eurythrema. Ordonya Plagiorchida, family-nya Dicrosoelidae, genusnya Eurythrema. Eurythrema ini parasit pada pankreas hewan seperti sapi dan kerbau. Untuk contoh spesiesnya ini Eurythrema pancreaticum. Tolong di next. Nah, yang keempat itu Echinostoma. Ordonya ini Echinostomida, family-nya Echinostomatidae, genusnya Echinostoma. Parasit Echinostoma ini ada pada saluran pencernaan unggas, termasuk bebek. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Spesies yang akan kita bahas lebih spesifik lagi itu spesies Echinostoma revolutum. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Oke, izin masuk. Jadi sesuai dengan judul dari PPT yang kami akan bahas. Jadi di sini sudah saya berikan tabel ini mengenai trematoda yang biasanya itu menginfeksi bebek. Jadi di sini sudah saya buatkan mulai dari phylum, ordo, class, family maupun genusnya. Jadi di sini sudah saya berikan notes bahwa yang box merah itu merupakan genus yang biasanya itu menginfeksi pada bebek atau trematoda yang biasanya itu menginfeksi pada bebek. Nah, jadi di situ untuk genusnya ada Echinostoma dan Trichobilharzia. Jadi yang pertama ada Trichobilharzia. Jadi Trichobilharzia itu merupakan dia itu masuk dalam family Schistosomatidae. Jadi Schistosomatidae itu merupakan cacing darah yang mana predileksinya itu dia itu terletak di pembuluh darah atau berada di saluran darah. Nah, menurut Nityutai dan kawan-kawan pada tahun 2004, jadi Trichobilharzia ini itu biasa atau kasusnya itu biasanya ditemukan pada benua Eropa dan Amerika Utara. Akan tetapi dia itu juga tidak menutup kemungkinan ditemukan di benua Asia. Akan tetapi kasusnya itu sangat jarang ditemukan. Nah, di sini kami mengangkat satu spesies Echinostoma revolutum. Nah, mengapa kami mengangkat satu spesies ini? Dikarenakan jenis atau spesies trematoda Echinostoma revolutum ini itu sangat sering ditemukan di Indonesia. Jadi dia itu sangat sering menginfeksi pada bebek yang ada di Indonesia. Oke, untuk next slide dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari Echinostoma revolutum. Untuk kingdomnya sendiri merupakan kingdom Animalia, phylumnya Platyhelminthes, subphylum dari Rhabditophora, superkelasnya yaitu Neodermata, kelasnya Trematoda, subkelas Digenia. Kemudian ordo dari Plagiorchida, subordonya Echinostoma, superfamili dari Echinostomatoidea, famili dari Echinostomatidae, kemudian subfamilinya Echinostomatinae, genus Echinostoma, dan spesiesnya yaitu Echinostoma revolutum. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, untuk morfologi dari Echinostoma revolutum itu bisa dilihat bahwa cacing ini itu bentuknya memanjang dengan panjangnya itu sekitar 10 sampai 20 mm dan dengan lebarnya itu hingga 2 mm. Nah, jadi bisa dilihat pada oral sucker-nya itu terdapat sekitar
37 duri pada bagian kerah kepala yang menjadikan hal itu senjata dan beberapa kelompok duri yang dinamakan corner. Nah, jadi di bagian depan kutikula atau pelindung tubuhnya itu terdapat juga beberapa duri, namun di preparat ini itu mungkin tidak terlihat. Nah, jadi bisa dilihat di sini sudah saya tunjukkan tanda panah. Jadi ovariumnya itu berada di anterior testis atau keduanya itu berdekatan. Jadi bisa dilihat di sini bahwa testisnya itu menyatu dan ovariumnya berada di anterior. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Echinostoma rivotulum. Pada bagian yang pertama ini, yaitu telur belum dibuahi dan dikeluarkan bersama dengan tinja. Telur yang dikeluarkan dari tubuh bebek atau inang definitifnya itu bersama dengan tinja ke dalam air. Pada tahap ini, telur masih belum dibuahi dan membutuhkan waktu di air untuk berkembang. Nah, pada tahap yang kedua yaitu adalah telur brembrio menetas dan berkembang di dalam air. Setelah beberapa waktu di lingkungan air, telur berkembang menjadi embrio, lalu telur yang telah dibuahi ini selanjutnya menetas tergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya, seperti misalnya suhu pada air. Pada tahap yang ketiga, yaitu merupakan mirasidia, biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk matang sebelum menetas, lalu menetas dan mencari siput. Mirasidium ini atau larva yang memiliki rambut getar di seluruh tubuhnya menetas dari telur. Lalu mirasidium ini segera menemukan inang perantara, yaitu adalah siput air untuk melanjutkan siklus hidupnya. Selanjutnya yang keempat, mirasidium masuk ke siput dan berkembang menjadi Sporochidia cercaria. Setelah menemukan mirasidium masuk ke dalam tubuh siput, lalu di dalam jaringan siput, mirasidium berkembang menjadi Sporokista maksudnya maaf, yang kemudian menghasilkan redia yang menghasilkan cercaria. Pada bagian ini yang 4A ini merupakan Sporokista, yaitu tahap pertama perkembangan larva dalam tubuh siput. Selanjutnya adalah yang 4B ini merupakan redia, tahap kedua di mana redia berkembang baik secara aseksual. Selanjutnya pada 4C merupakan cercaria, yaitu tahap akhir yang akan keluar dari tubuh siput. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu tahap yang kelima ada serkaria. Jadi serkaria yang sudah matang keluar dari tubuh siput dan berenang bebas di air. Serkaria ini kemudian mencari inang perantara kedua seperti moluska, ikan kecil, ataupun amfibi. Pada tahap 6 ada metaserkaria pada inang perantara kedua. Setelah memasuki inang perantara kedua, serkaria berubah menjadi metaserkaria atau bisa berbentuk kista yang tidak aktif. Bebek tertular ketika memakan inang perantara kedua yang mengandung metaserkaria atau tanaman air yang terkontaminasi. Lalu yang tahap ketujuh itu ada metaserkaria melepaskan diri di duodenum. Jadi setelah tertelan oleh bebek, nanti metaserkaria ini melepaskan diri dari kista di dalam usus 12 jari atau biasa kita sebut dengan duodenum. Metaserkaria ini berubah menjadi cacing dewasa. Lalu pada tahap terakhir itu ada cacing dewasa di usus halus. Jadi cacing dewasa nanti menetap di usus halus bebek, di mana mereka menempel pada dinding usus menggunakan duri yang mengelilingi mulutnya. Cacing dewasa memakan darah dan jaringan inang, serta mulai memproduksi telur yang kemudian dikeluarkan bersama feses melalui siklus hidup baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah kesimpulan. Echinostoma revolutum adalah spesies parasit dari kelas Nematoda yang masuk dalam famili Echinostoma-tidae. Cacing dengan panjang 10-22 mm ini ditemukan pada berbagai spesies vertebratas sebagai inang akhir, termasuk burung dan mamalia.
serta memiliki siklus hidup yang melibatkan dua inang perantara yaitu moluska atau siput dan kadang-kadang ikan. Echinostoma revolutum ini dikenal dengan ciri khas berupa duri di sekitar bagian mulutnya yang digunakan untuk menempel pada jaringan inang. Bisa di next. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Baik, sekian yang dapat kami dari kelompok B4 sampaikan mengenai materi pada trematoda bebek, khususnya Echinostoma revolutum. Mohon maaf apabila dalam penyampaian barusan kami mengalami sedikit atau kendala berupa kesalahan dalam penyebutan kosakata dan penyampaian, kami mohon maaf. Dan untuk itu kami tutup dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, kami dari kelompok B4 pamit undur diri.